Halo, selamat siang teman-teman. Siang. Siang. Apa kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak, maaf aku nggak bisa on cam soalnya kameraku kurang bagus. Oke, baik. Iya, nggak apa-apa. Yang penting tetap stay terus ya sampai acara ini selesai. Ya, Kak. Oke, baik. Silahkan bagi teman-teman ya yang belum on cam, dimohon untuk segera on cam ya teman-teman. Kakak, maaf, aku background-nya nggak bisa ini ya, Kak. Soalnya pakai HP. Ya, nggak apa-apa, Linda. Bagi teman-temannya yang belum bergabung, dimohon untuk dikabarin segera bergabung ya teman-teman, karena kita sebentar lagi akan mulai. Oke, baik. Sambil menunggu teman-temannya yang lain bergabung ya, teman-teman. Sebelumnya, saya buka terlebih dahulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada sehat? Ya, Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah, baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar pada hari ini. Sebelumnya yang terhormat kepada Kanda Togar Pasaribu selaku pemateri pada hari ini, dan yang terhormat kepada Kanda Aidil Afdan Pananrang selaku pemateri juga pada hari ini. Dan yang terhormat kepada Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Teknik Cabang Ciputat, Kanda Abu Samsul Hanif, dan yang terhormat juga kepada teman-teman semua dan teman-teman yang saya sayangi yang berkesempatan hadir ya pada hari ini. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Rizka Rindiani, kalian bisa panggil saya Rizka, saya di sini selaku Master of Ceremony. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu ya acara pada hari ini dengan membaca Bismillah, webinar perkembangan teknologi dengan tema membaca peluang mahasiswa dalam ranah kemajuan teknologi di Indonesia 30 September 1407, resmi saya buka. Alhamdulillah. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung saja ya lanjut ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan himne HMI.
Oke, baik. Kalau begitu kita langsung saja lanjut ke acara berikutnya. Marilah kita dengarkan sambutan terlebih dahulu dari Wasekum Bidang Kominfo, Kanda Aldi Apriana. Sebelumnya, halo Kanda Aldi. Ya, halo. Bagaimana Kanda? Apakah sudah siap untuk memberikan sambutannya? Insya Allah siap. Oke, baik. Kalau begitu bisa langsung dimulai Kanda. Silahkan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Kanda Abu Samsul Hanif selaku Ketua Umum HMI Kompaktek. Yang terhormat Kanda Toga Pasar Ibu. Dan yang terhormat pada Kanda Aidil Abdan Pananrang dan teman-teman yang telah berpartisipasi untuk mengikuti acara webinar ini. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara webinar ini dengan lancar sampai pada akhir acara. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh teman-teman mendapatkan materi dan ilmu yang bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semuanya. Amin. Akhir kata, saya mewakili panitia, mohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Aldi atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Oke, baik. Sebelum saya serahkan acara ini kepada moderator, izinkan saya membacakan CV dari moderator kita pada hari ini terlebih dahulu. Nama Ahmad Izul Haq, tempat tanggal lahir Jepara 8 Juli 2000. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, email h0807@gmail.com. Nomor HP 0882 1444 84730. Dan kemampuan yaitu manajemen organisasi dan kepemimpinan, public speaking, Microsoft Office, Edraw Max, AutoCAD, CorelDRAW, dan Adobe Premiere. Pendidikan SD Negeri Ngegot Demak 2006-2012, SMP Negeri Mijen Demak 2012-2015, SMA Negeri 1 Welahan Jepara 2015-2018, perguruan tinggi saat ini Universitas Pamulang 2018, angkatan 2018, dan pengalaman organisasinya Wakil Ketua Umum Teater Kresna Jepara 2016-2017, anggota Teater Sore BSD 2019-2020, tim kreatif kolaborator kebaikan.id 2020-2021, anggota Muda Relawan Muda Indonesia 2020-2021, Divisi Humas Prasojo 2020-2021, anggota Departemen PSDA HMTK Unpam 2020-2021, kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Teknik Cabang Ciputat 2021, Ketua Umum HMTK Unpam 2021, dan Ketua Bidang Kaderisasi PAC Ibnu Unpam. Oke, itulah tadi sedikit CV dari moderator kita pada hari ini. Sebelumnya coba kita sapa terlebih dahulu apakah moderator kita sudah bergabung. Halo, Kanda. Halo, Kanda Izul. Halo, Kanda Izul, apakah sudah bergabung? Halo, Kanda Izul. Iya. Iya, halo. Baik, bagaimana Kanda kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, bagaimana nih Kanda? Apakah sudah siap? Insya Allah. Oke, baik. Kalau begitu, saya serahkan ke moderator untuk acara pada hari ini. Silahkan, Kanda Izul. Oke, terima kasih buat MC atas perkenalannya tadi.
Saya Ahmad Izul Haq. Teman-teman bisa panggil saya Izul ya. Di sini saya akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini dengan judul membaca peluang mahasiswa dalam ranah kemajuan teknologi di Indonesia. Dan acara pada siang hari ini ada yang spesial, yaitu kita telah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu ada Bang Togar Pasaribu dan yang kedua itu ada Bang Aidil Arda. Dan alhamdulillah juga kedua narasumber sudah bergabung dengan kita semuanya melalui Zoom kali ini. Mungkin saya ingin menyapa dulu nih kepada Bang Togar. Halo, Assalamualaikum Bang. Halo, Apakah Assalamualaikum. Siang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang kabarnya Bang? Bagaimana? Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, baik. Sebentar ya, Alhamdulillah. saya keluar biar bisa open cam dulu. Iya. Oke, kita lanjut. Kita sapa-sapa dulu narasumber yang kedua, yaitu ada Bang Aidil Afda. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Halo semua. Selamat siang. Halo, alhamdulillah sudah bergabung. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah, kalau Pak Direktur Eksekutif saya Bang Togar Pasaribu sehat, saya juga insya Allah ikut sehat. Alhamdulillah, kita juga semuanya juga sehat. Oke, kali ini kita langsung saja memasuki sesi yang pertama, yaitu yang pertama akan disampaikan oleh Bang Togar, kemudian akan dilanjut ke sesi yang kedua, yaitu disambung oleh Bang Aidil, kemudian yang terakhir baru kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Semoga acara webinar kali ini teman-teman semuanya yang sudah ada di sini bisa mengambil manfaat, mengambil apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, entah itu materinya, pengalaman, pengetahuan, ilmu-ilmu dari beliau, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, kita masuk ke sesi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bang Togar. Sebelumnya saya akan bacakan CV beliau. Nama Togar Pasaribu, tanggal lahir 29 September 1990. Jabatan Direktur Eksekutif LTMI PBHMI. Sangat luar biasa ya teman-teman semuanya. Untuk pendidikan itu ada D3 Politeknik Negeri Medan atau Polmed. Kemudian ada S1 Teknik Mesin Universitas Nasional atau UNAS. Nah, untuk pengalaman organisasinya yaitu ada Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Medan, kemudian ada Aliansi Pemuda Sumatera Utara atau APARA, dan yang terakhir yaitu ada Organisasi Kesejahteraan Rakyat atau Orkestra. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari Bang Togar. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada Bang Togar. Halo Bang Togar, gimana? Apakah sudah siap? Ya, bentar ya. Oke. Siap. Alhamdulillah. Oke. Kalau begitu saya serahkan waktu dan tempat kepada Bang Togar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang saya hormati Ketua Umum Komisar Fakultas Teknik. Sejarahnya saya ini banyak berteman dengan anak-anak UIN ya, utamanya. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mengundang saya. Ini suatu kehormatan yang besar. Tapi sebelumnya mungkin saya tidak bisa berlama-lama. Saya hanya bisa mungkin menyampaikan sambutan sedikit. Makanya itu saya undang saudara saya itu Aidil yang tertampan nomor 2 setelah saya. Siap. Jadi untuk mewakili, tapi saya jamin untuk pertemuan hari ini akan lebih berkesan karena Aidil ini saya kenal sosoknya. Dia ini selain selebgram, influencer juga aktif menulis puisi. Juga beliau ini concern juga di bidang teknologi. Hobinya juga bermain golf dengan
Pokoknya saya jamin tidak akan mengecewakan karena beliau selain juga wawasannya bagus, juga dia ini pembawaannya asik lah gitu loh. Tidak akan mengecewakan. Ampun. Jadi itu apologi saya di awal. Jadi saya tidak bisa berlama-lama, tapi insya Allah nanti saya tetap mendengarkan karena saya kebetulan ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Nanti selanjutnya mungkin diskusi sama Aidil. Terus yang kemudian yang kedua, saya jadi merasa bernostalgia ke masa-masa kuliah dulu ya kan. Diundang oleh teman-teman adik-adik dari Komisariat untuk berdiskusi, bertukar pikiran. Jadi walaupun saya lahir 90 gitu kan, setelah masuk ke dalam grup ini rasanya kayak tahun 2000-an gitu lahirnya. Jadi mungkin setelah ini saya off cam. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dari Komisar Fakultas Teknik UIN ya. Selanjutnya barangkali nanti bisa bagi teman-teman yang mau berdiskusi secara pribadi boleh nanti di chat aja dari WA, WhatsApp atau mungkin melalui Aidil juga bisa. Jadi mohon maaf sebelumnya singkat padat dan mungkin belum mengena ke arah materi, tapi materinya bagus. Saya pikir ini temanya sangat terkini, kekinian gitu ya. Sukses terus, mudah-mudahan ini bukan yang pertama ya, dan bukan yang terakhir juga. Jadi tetap dilanjutkan karena ini saya yakin memberi manfaat. Juga ini, ya gimana? Ya, mungkin sekian dari saya ya, karena saya juga harus berangkat lagi. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf secara sebesar-besarnya. Selanjutnya barangkali diwakili oleh saudara saya ya. Saya pamit izin ya. Iya, Bang. Ya, siap. Ya, terima kasih sebelumnya, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Togar sudah Aidil, menyempatkan waktunya. selesaikan ya Aidil. Siap. Aman, Dir. Cacat, Dir. Oke. Tadi ya sambutan dari Bang Togar, karena Bang Togar kebetulan juga ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. Kami dari teman-teman panitia mengucapkan banyak terima kasih untuk Bang Togar yang setelah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu ada Bang Aidil. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau, itu narasumber kita yang kedua. Nama Aidil Afdan Pananerang, tanggal lahir 19 Mei 1994. Untuk jabatan Wasekjen Infokom PBHMI periode 2018-2020. Pendidikan yaitu ada S2 Magister Teknik Elektro Universitas Indonesia. Pengalaman organisasi yaitu ada Direktur Bidang LTMI PBHMI tahun 2018. Kemudian ada Wasekjen Infokom PBHMI tahun 2018 sampai 2020. Kemudian yang terakhir ada Presma Badan Eksekutif Mahasiswa Telkom University tahun 2018. Itu tadi CV dari Bang Aidil yang sangat luar biasa, sangat keren. Langsung saja saya serahkan kepada Bang Aidil untuk memberikan ilmunya, pengalaman, pengetahuannya kepada kita semuanya yang insya Allah juga akan bermanfaat. Untuk Bang Aidil, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini, yang saya hormati Bapak Direktur Eksekutif LTMI PBHMI, Bang Togar Pasaribu, senior saya yang mana saya banyak sekali belajar dari beliau.
Dan di era disrupsi seperti ini juga kita harus sama-sama memahami bahwa begitu banyak intersection antar kegiatan, dan saya rasa beliau juga sudah sangat baik berkenan untuk hadir sebentar di kegiatan hari ini, dan saya mohon izin ke teman-teman semua untuk memaparkan materi sesuai dengan yang di request kepada para panitia, dan semoga meskipun muka saya yang hadir di sini tidak mengurangi niat dan intensi untuk teman-teman untuk terus belajar seperti itu. Nah, jadi perkenalkan sekali lagi, saya Aidil Afdan Pananrang. Sekarang saya sedang merintis sebuah usaha yang memang bergerak di bidang IT and Creative Consulting. Dan kita akan sharing sedikit tentang tantangan mungkin di era disrupsi kaitannya dengan teknologi, karena teman-teman juga dari Fakultas Teknik. Saya pun S1, S2 juga di teknik. Saya S1 di Teknik Telekomunikasi, S2 di Teknik Elektro UI. Dan saya tadinya melihat undangan yang diteruskan oleh Bang Togar. Kalau nggak salah, saya bacanya di situ nggak tahu apakah ini ada tipe atau bagaimana, tapi ada request sedikit pembahasan tentang ekonomi digital. Nah, jadi tadi saya lihat sedikit di Tor, jadi saya selipkan sedikit, nanti di slide akhir saya kita akan berbicara tentang ekonomi digital. Buat yang ingin tahu dan kenal lebih lanjut, akun IG saya sama, seperti yang username kalian lihat. Jadi kalau kalian mau bersilaturahim lebih lanjut, silahkan follow Instagram saya, silahkan kalian DM di Aidil Pananrang. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Kelihatan Mas Ahmad screen saya? Kelihatan Bang. Oke, jadi kita mulai. Nah, jadi grafik pertama yang saya tampilkan menggambarkan tentang berbagai macam teknologi dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mereka bisa mencapai 50 juta user. Seperti itu, teman-teman. Jadi misalnya lihat yang paling atas, pesawat terbang, airlines, pesawat itu butuh waktu 68 tahun untuk sampai akhirnya dia digunakan oleh 50 juta manusia. Begitu. Jadi dia butuh waktu 68 tahun. Ketemu nih teknologi pesawat nih namanya kan. Dia butuh waktu 68 tahun sampai pada akhirnya ada 50 juta user, 50 juta pengguna. Semakin ke sini ternyata dari invensi teknologi dan pengaplikasiannya kepada masyarakat itu penetrasinya semakin cepat. Misal contoh tadi pesawat butuh waktu 68 tahun, televisi dia hanya butuh waktu sepertiganya, 22 tahun. Jadi televisi digunakan, dia hanya butuh waktu 22 tahun untuk pada akhirnya dipakai oleh 50 juta orang. Semakin ke sini semakin cepat. Internet misalnya hanya butuh waktu 7 tahun. Jadi teknologi internet ditemukan hanya butuh waktu 7 tahun sampai pada akhirnya ada 50 juta orang yang pakai. Bayangin, tadi pesawat butuh waktu 68 tahun, internet cuma 7 tahun. Dan seperti yang teman-teman lihat di grafik, Facebook misalnya hanya butuh waktu 3 tahun untuk digunakan oleh 50 juta user. Dan terakhir misalnya contoh Pokemon Go, dia hanya butuh waktu 19 hari untuk digunakan 50 juta user. Apa poin pertama yang ingin saya tekankan di sini? Bahwa dari waktu ke waktu, kecepatan penetrasi teknologi dalam kehidupan manusia berjalan dengan pace atau berjalan dengan tempo yang sangat cepat. Selalu ada akselerasi. Sehingga apa konsekuensinya? Satu, kalau kita bukan menjadi orang yang tech savvy atau ibaratnya melek terhadap teknologi, kita akan tertinggal. Dalam artian tertinggal, akan ada orang lain yang menggunakan benefit teknologi itu lebih dulu daripada kita. Nah, ini memang bukan tentang perlombaan, tapi begini teman-teman. Let's say analoginya HMI. Katakanlah HMI dulu ketika dia ditemukan, ibarat mobil, dia kecepatannya 50 km per jam. Begitu. Kalau HMI sampai hari ini masih berjalan dalam laju 50 km per jam, sedangkan kendaraan yang lain sudah 100 km per jam, 120 km per jam, tentu dalam berbagai ruang dan kesempatan, kita tidak akan menjadi kelompok orang atau kita tidak akan menjadi individu yang mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari hadirnya teknologi tersebut. Jadi saya mau tekankan sekali lagi bahwa apalagi teman-teman berasal dari Fakultas Teknik, harus senantiasa melek, harus senantiasa siap, harus senantiasa waspada dengan kebaruan-kebaruan teknologi yang datang. Itu poin pertama saya sebelum kita mulai materi ini. Nah, jadi secara garis besar, ini to be honest adalah materi yang biasa juga saya bawakan di beberapa forum, tapi saya coba nanti saya singkat-singkat aja.
Karena kalau tidak salah saya lihat di Tor, kita sesinya sampai pukul 15.30. Jadi kalau bisa saya singkat mungkin beberapa menit, 20 menit, 30 menit di awal saya paparan singkat. Pokoknya kita berikan waktu seluas-luasnya untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Seperti itu. Dan kalaupun nanti ternyata selesai daripada waktu yang ditentukan lebih cepat, ya mungkin itu bisa menandakan dua hal. Satu, teman-teman memang sudah menguasai dan tahu juga tentang materinya, ataupun mungkin teman-teman bisa butuh bahan refleksi lebih banyak. Seperti itu. Nah, jadi sebelum saya beranjak dalam konsep teknologi atau ekonomi digital, saya mohon izin pada panitia, mungkin kalau berbicara konsepsi teknologi ini kan sangat makro dan luas. Begitu. Jadi sebagai pembeda dan spesifikasi, saya akan elaborasi di bidang ekonomi digitalnya. Karena mau tidak mau, ekonomi digital adalah game changer. Ekonomi digital sangat mempengaruhi kehidupan orang banyak, dan kader-kader HMI bagi saya harus melek tentang ekonomi digital dan bisa mengambil peluang dari ekonomi digital. Jadi saya antar dalam 3 bagian materi ini. Pertama, karena kita berasal dari HMI, saya akan jabarkan secara singkat. Kita kenali dulu apa yang dimaksud dengan power atau kekuatan ataupun kekuasaan. Baru kita akan berbicara tentang new power, bagaimana sebenarnya gerakan itu dibangun di zaman sekarang. Nanti terakhir kita akan elaborasi bagaimana new power ini digunakan untuk kebermanfaatan ekonomi digital yang applicable untuk kader-kader semua. Nah, singkat cerita, ada 6 bentuk power, teman-teman. Ada 6 bentuk kekuatan yang dimiliki oleh gerakan. Yang pertama adalah kekuatan fisikal, kemampuan fisik. Misalnya premanisme dan lain-lain. Yang kedua adalah kekayaan. Jadi kekayaan adalah bentuk kekuatan yang bisa dimiliki oleh seseorang. Kemudian ada state act atau tindakan negara yang bisa menjadi bentuk kekuatan. Keempat ada norma sosial. Kelima ada ide. Dan keenam ada numbers atau jumlah. Nah ini kayaknya panitia harus nonaktifkan annotation supaya takutnya ada kursor yang nggak sengaja kepencet-pencet, jadi bisa lebih kondusif seperti itu. Nah, jadi saya lanjut teman-teman. Sebagai kader-kader gerakan, sebagai aktivis mahasiswa, teman-teman harus bisa mengamati fenomena sosial yang terjadi dan menganalisa sebenarnya teman-teman itu punya kekuatannya di mana dan mau membangun kekuatan itu di sektor yang mana. Begitu. Jadi misalnya contoh teman-teman merasa kekuatannya teman-teman adalah ideas atau ide, maka teman-teman memang fokuskan di situ. Perbanyak baca. Tingkatkan kapasitas intelektual teman-teman. Kalau misalnya contoh teman-teman punya potensi kekuatan di kekayaan, ya teman-teman cari itu, teman-teman kejar itu. Kalau teman-teman rasa di jumlah, numbers, ya teman-teman perbanyak kader. Intinya apapun itu, mau berbicara dalam konteks teknologi, mau berbicara dalam konteks disrupsi, bentuk kekuatan itu biasa ini aja, 6 ini aja. Tinggal berubah bentuknya. Misalnya contoh kalau berbicara konteks teknologi, berarti enablernya teknologi. Menyebarkan ide, misalnya zaman dulu tanpa ada enabler teknologi, kita misalnya bicara dari mulut ke mulut, menulis di koran, dan lain. Zaman sekarang kita bisa memanfaatkan sosial media sebagai enablernya. Misalnya contoh kekayaan, hari ini orang bisa mencari kekayaan juga melalui teknologi. Menggunakan e-commerce, menggunakan marketplace, dan lain-lain. Jadi teman-teman silakan evaluasi dan cari power yang mana yang mau menjadi sumber power teman-teman dari 6 ini. Tidak harus juga fokus satu dan mengeliminasi yang lain, bisa jadi kombinasi, tapi menurut saya butuh titik fokus atau titik sentral. Satu di antara 6 ini. Seperti itu. Bisa skip. Nah, kita langsung ke sini. Nah, perubahan teknologi juga membuat beberapa aspek dalam kehidupan manusia itu berubah. Begitupun dalam membangun kekuatan. Nah, di sebelah kiri, saya hanya akan jelaskan beberapa biar nggak terlalu lama, adalah bagaimana kekuatan dibangun sebelum ada invensi teknologi yang sangat cepat seperti sekarang, dan bagaimana pada akhirnya kekuatan itu dibangun dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, misalnya contoh, zaman dulu, membangun kekuatan itu seperti currency, mata uang, yang mana semakin disimpan untuk seorang diri, semakin besar, semakin kuat. Begitu. Sedangkan dengan perkembangan teknologi, kekuatan itu kayak current atau seperti arus
Jadi semakin dia dialirkan, maka semakin besar kekuatannya. Nah, makanya kenapa gerakan-gerakan yang bersifat structureless sekarang itu diminati banyak orang, karena dia bisa mengempower orang banyak, dia bisa membantu banyak orang. Jadi ingat konsepsi kekuatan tidak dibekap sendiri, tapi harus dialirkan. Seperti itu. Saya cuma mau tekankan satu poin ini, nanti saya langsung skip di yang paling terakhir. Nah, ini. Nah, jadi saya akan mengantarkan teman-teman untuk memahami dalam konteks organisasi, dalam konteks era disrupsi, dalam konteks teknologi, sebenarnya gimana sih kita membangun gerakan zaman sekarang? Bagaimana sih kita membangun kekuatan di zaman sekarang? Jadi, poin manapun yang ingin teman-teman dapatkan, harus paham framework yang ini. Nah, jadi zaman dulu, orang-orang itu senang dengan yang di kiri ini old power ya, yang warna biru ya. Zaman dulu, zaman kolot. Gitu. Zaman dulu orang membangun kekuatan itu dengan hal-hal yang bersifat institusionalisme, begitu, yang berstruktur, berlembaga. Sedangkan zaman sekarang orang-orang sudah mulai meninggalkan itu. Jadi orang lebih senang dengan gerakan-gerakan yang bersifat informal, self-organized. Nah, jadi saran saya buat teman-teman, kalau teman-teman mau membangun bisnis, membangun gerakan sosial, dan lain-lain, dalam konteks implementasi teknologi juga, jangan dibuat terlalu rigid. Karena anak-anak zaman sekarang tidak terlalu senang dengan hal-hal yang terlalu struktural, ataupun butuh komitmen tinggi. Seperti halnya misalnya yang poin paling bawah. Nah, jadi ketika ingin membuat gerakan, jangan terlalu distrukturkan. Itu satu. Poin yang kedua, zaman dulu orang-orang senang dengan eksklusivitas. Zaman sekarang tidak lagi. Orang-orang lebih senang kolaborasi yang bersifat terbuka. Begitu. Nah, dan yang terakhir, misalnya contoh poin keempat juga, antara profesionalisme dan do it ourselves. Maksudnya bagaimana? Zaman dulu, sebelum adanya kemudahan akses informasi, sebelum ada kemudahan teknologi, seseorang kalau misalnya dia mau mencari uang sebagai desainer grafis, katakanlah, ya dia harus kuliah desainer grafis. Begitu. Sedangkan zaman sekarang dengan berbagai kemudahan, teman-teman misalnya basicnya bukan anak DKV, bukan anak desain komunikasi visual, mau belajar desain grafis, belajar videografi bisa. Begitu. Banyak sekali source-nya, hampir saya katakan tidak terbatas. Teman-teman bisa belajar dari YouTube yang gratisan. Teman-teman bisa belajar dari Udemy, Skill Academy, dan lain apapun itu. Jadi zaman sekarang, poin yang mau saya tekankan di sini, zaman sekarang, di New Power Values ini, orang bisa menghasilkan sesuatu atau mempelajari sesuatu tanpa masuk lembaga sekalipun. Tanpa mengambil jurusan kuliah itu sekalipun. Begitu. Contohnya saya teknik telekomunikasi, jurusannya berkaitan dengan sinyal, tapi toh saya belajar desain grafis juga. Saya belajar gimana caranya membangun engagement di sosial media juga. Seperti itu. Jadi zaman sekarang semua bisa dipelajari tanpa menempuh pendidikan formal sebenarnya. Nah, jadi yang mau saya tekankan dari framework ini adalah kita sebagai anak teknik, katakanlah begitu, sebagai anak-anak yang melek teknologi, harus paham bahwa cara membangun gerakan, cara membangun kekuatan di zaman dulu berbeda dengan membangun kekuatan di zaman sekarang. Dan teknologi adalah enabler yang memungkinkan kita untuk melakukan segala sesuatu itu jauh lebih efisien. Seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang ekonomi digital. Nah, tentu banyak sekali yang mungkin mengawang-awang tentang ekonomi digital ini apa sih? Mungkin ada yang bilang, oh ya kayak kita jualan di sosmed itu ekonomi digital gitu kan. Kita jualan di marketplace itu ekonomi digital. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Semua itu merupakan bagian dari ekonomi digital. Bahkan menurut UNCTAD, itu dia katakan bahwa negara-negara di seluruh dunia pun belum punya kesepahaman yang sama tentang definisi ekonomi digital. Jadi cara kita mendefinisikan ekonomi digital itu masih sangat bervariasi dan masih sangat berbeda-beda. Nah, lantas dalam konsep makro, seperti apa sebenarnya ekonomi digital itu? Nah, makanya ada grafiknya seperti ini. Nah,
Ekonomi digital, kalau kita bayangkan kayak telur rebus, itu ada 3 layer. Itu ada 3 lapisan. Ada core-nya atau intinya, ada narrow scope-nya, scope yang sempit, ada broad scope-nya atau scope atau lingkup yang luas. Begitu. Jadi pada intinya ekonomi digital ini merupakan sektor IT-nya atau ICT sektornya. Konkretnya bagaimana? Ya dia berbicara tentang telekomunikasi, infrastruktur telekomunikasinya sebagai core dari ekonomi digital. Misal contoh sederhana, misalnya berbicara tentang handphone. Oke. Kita berbicara tentang WiFi kan, wireless dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya misal contoh teman-teman di rumah pakai pakai IndiHome. IndiHome itu kan kabel fiber yang ditanam di bawah tanah. Atau misalnya dia ditanam di langit-langit. Seperti itu kan, dia ditanam di atas. Pak moderator, saya izin 1 menit, saya ambil minum dulu ya sebentar ya. Iya, Bang. Halo, halo. Ya. Iya. Oke, kedengaran ya? Saya lanjut ya. Iya, Bang. Silakan. Nah, jadi saya ingatkan kembali. Ini saya slide-nya ini sebenarnya udah mau beres. Jadi mungkin supaya saya tidak terlalu kemana-mana, nanti silakan kita interaksi aja. Kalau ada yang mau ditanyakan di luar materi ini juga nggak apa-apa. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, ya mungkin ada peserta forum yang lain yang bisa jawab. Seperti itu. Nah, jadi berbicara tentang konsepsi ekonomi digital, pada core-nya, pada intinya dia itu sektor IT, infrastruktur. Jadi ya berbicara tentang kabel fiber optik, berbicara tentang BTS, berbicara tentang transceiver dan lain-lain sebagainya. Jadi salah satunya tentang telekomunikasi. Ada juga misalnya kalau teman-teman lihat di grafiknya hardware manufacture. Gitu kan, dia berbicara tentang data center, berbicara tentang kabel, misalnya contoh palaparing, berbicara tentang VSAT, satelit dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah IT sektor, begitu kan? Nah, dalam narrow scope yang warna orange, digital ekonomi itu, atau berbicara tentang dalam konteks yang lebih sempit, di situ baru masuk digital service, layanan digital, baru masuk platform ekonomi. Intinya apapun yang dipertukarkan dalam konteks digitalnya itu bisa dikatakan platform ekonomi. Nah, kalau kita artikan lagi dalam broad scope atau scope yang lebih luas, disinilah baru masuk yang kita kenal kayak e-commerce, gitu kan, Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya, industri 4.0, berbicara tentang gig ekonomi atau sharing ekonomi, di mana misalnya berbicara kendaraan, orang bisa punya kendaraan, kemudian dihasilkan nilai ekonomi, disewakan, direntalkan, atau dia jadi supir Grab dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, secara garis besar, intinya sekali lagi digital ekonomi itu mencakup ini semua. Mulai dari sektor physical layer-nya sampai ke application layer-nya. Seperti itu. Nah, jadi apapun yang terjadi di sini itu semua bagian dari digital ekonomi. Jadi digital ekonomi tidak hanya berbicara tentang e-commerce. Ya, itu betul bagian dari digital ekonomi, tapi bukan hanya itu. Jauh lebih luas lagi. Bahkan menurut data PDBB, karena nggak ada kesepakatan tadi ya, jadi digital ekonomi ini berkontribusi sekitar 4,5 sampai 15% dari PDB seluruh dunia kalau dikalkulasi. Jadi ini porsinya dia 4,5 sampai 15% dari perputaran duit yang ada di
setiap negara. Seperti ini. Nah, kita next lagi. Nah, ini adalah eksplorasi lebih lanjut mengenai digital ekonomi. Nah, jadi ada beberapa hal. Misalnya yang di kanan, emerging teknologi atau teknologi yang sedang berkembang saat ini di digital ekonomi. Misalnya contoh ada 5G. Begitu kan? Mungkin teman-teman sudah tahu sebentar lagi kita akan kedatangan 5G dan sudah ada sebenarnya, tapi memang penggunaannya belum masif 5G ini. Saya mohon maaf mungkin takutnya penjelasannya terlalu teknikal, tapi intinya kalau misalnya contoh 4G ke 5G, 5G ini kan memungkinkan kita untuk menumpangkan informasi yang jauh lebih banyak dalam waktu yang jauh lebih singkat dibanding 4G. Jadi konsep 5G ini nanti teman-teman akan melihat banyak mikro BTS gitu. Jadi BTS-nya kecil-kecil tapi bisa memungkinkan mengirim informasi yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan yang mengatakan kalau kita 5G ini dalam waktu 1 menit kita bisa download 40 film dan sebagainya. Nah, itu nanti sebentar lagi. Ada juga teknologi cloud. Jadi misalnya ya sama teman-teman pakai misalnya kayak Google Drive paling sederhananya kan, itu kan bentuk cloud juga. Jadi teman-teman nge-save file yang sebenarnya dalam bentuk fisiknya itu ada. Gitu. Jadi cloud ini kan dibahasakan cloud karena dia kayak awan gitu kan, karena kita nggak tahu di mana. Tapi somewhere di dunia ini ya ada storage-nya. Ada sebuah gedung yang ada data centernya, nah datanya teman-teman itu disimpan di situ. Jadi sederhananya cloud ini ya kayak misalnya contoh ini saya punya hard disk eksternal, gitu kan. Jadi data teman-teman disimpan di sebuah hard disk entah di mana di dunia ini untuk menyimpan data. Nah, tapi karena nggak tahu di mananya, itulah yang dinamakan cloud. Gitu. Makanya kan kalau teman-teman pernah dengar ada perdebatan bahwa kita harus membangun data center di Indonesia, misalnya kan masa data center kita taruh Singapura dan lain sebagainya, ya itu berkaitan dengan cloud, berbicara tentang datanya bisa disimpan di mana. Ada juga misalnya IoT, Internet of Things, ke depan teman-teman bisa melihat TV. Jadi Internet of Things ini kan sederhananya internet itu kan kita kenalnya ada di handphone, ada di laptop. Oke, Internet of Things ini kan bahasa sederhananya barang-barang yang berinternet. Gitu. Jadi ke depan bukan hanya handphone, bukan hanya laptop. Teman-teman kan sudah lihat juga ada smartwatch gitu kan, ada jam yang bisa ada akses internetnya, bisa nyambung ke handphone. Ada juga nanti ke depan TV. Sekarang juga sudah banyak yang bisa akses internet. Nanti besok-besok juga kulkas sudah pakai internet, rumah pakai internet, mobil pakai internet, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang kita kenal dengan IoT. Dan lain-lain sebagainya, yang saya rasa tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Itu emerging teknologi. Jadi teknologi yang sedang masuk, merangsek sebagai bagian dari digital ekonomi. Misalnya sebelah kiri, kita bicara dari aspek new business modelnya gitu kan. Jadi bisnis model yang baru, berkembang di era digital ekonomi ini. Misalnya ada fintech, begitu kan, banyak sekarang bank-bank digital, begitu kan, ada Bank Jago, Tomorrow, Genius, dan lain-lain sebagainya. Ada juga digital government atau e-government, ada e-commerce atau Tokopedia, Bukalapak, apa dan lain. Trade marketplaces juga secara makro ada Alibaba, ada Amazon. Ada juga sekarang cloud kitchen, ya ini juga lagi ngetren kan di mana-mana. Jadi cloud kitchen sederhananya jadi satu dalam konteks fisiknya itu sebenarnya ada kayak satu rumah terus kayak food court gitu. Tapi dia tidak melayani makan di tempat. Jadi nanti Gojek atau Grab yang datang jemput makanannya. Nah, tapi biar keren karena kan konsepsi cloud ini ya itu tadi nggak tahu di mana kan, jadi dia disatuin. Nah, inilah konsep cloud kitchen itu. Vacation rental, ride hailing, Grab apa lain-lain, kemudian streaming konten, ada Netflix, Hulu dan masih banyak lagi. Nah, ini new business modelnya. Kemudian ada yang di atas itu misalnya contoh kita mau lihat key defining trends-nya. Jadi tren-tren kunci yang menentukan. Misalnya kita masuki dominance of digital business model. Jadi yang menentukan itu adalah bisnis modelnya gitu. Kayak misalnya taksi, tadinya ada perusahaan taksi, sekarang siapapun yang punya kendaraan bisa dipakai untuk diduitin dengan cara ya itu misalnya contoh kayak aplikasi Grab atau Gojek. Jadi yang menentukan sekarang adalah bisnis model misalnya.
Terus yang kedua, from services to experiences. Jadi dia mengedepankan pengalaman orang, gitu kan, dalam menjalani itu. Misalnya contoh kita mesen Airbnb, kita nyewa kamar di rumah orang lain, gitu kan. Ini kan pengalamannya beda, lebih berasa rumahan dan lain sebagainya. Terus ada juga rise of industry ecosystem. Jadi dia ada level up dari ekosistem industri yang kita kenal dulu, begitu. Nah, kemudian yang di bawah ada beberapa key enabler-nya. Ada beberapa kunci yang memungkinkan dia bisa terlaksana. Begitu. Yang harus diperhatikan. Jadi satu, harus ada penyesuaian dari digital strategies and regulation. Harus ada penyesuaian regulasi. Kemudian harus ada digital infrastructure. Jadi misalnya contoh digital infrastructure ini, misalnya kita semua nih bicara tentang teknologi, kita kan semua bicara di layar aplikasi kan. Jadi ketika kita mau bangun smart city, semua bilang, oh ini harus ada akses e-government, apa dan lain, satu sentuhan di handphone dan lain. Tapi banyak tuh pemerintah daerah yang tidak concern sama physical layer-nya. Layer yang paling bawahnya. Belum ternyata akses fiber optik ke sana belum nyambung. Belum ada data centernya misalnya. Jadi misalnya pemerintah mau bikin command center, tapi ternyata akses internetnya nge-lag. Karena belum banyak jaringannya di situ kan. Nah, jadi berbicara infrastruktur digital itu jangan hanya dilihat pada application layer, tapi juga harus di physical layer-nya. Misalnya bicara tentang data, kita masih berdebat dalam RUU PDP, perlindungan data pribadi. Misalnya contoh, jadi kalau sekarang ada kebocoran data dan lain, BPJS apa dan sebagainya, orang-orang masih bisa banyak berkelit karena memang belum ada payung hukum yang betul-betul rigid gitu, yang bisa dipakai untuk mempidanakan kebocoran-kebocoran data seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir, skill digital skill. Jadi katakanlah internet sudah cepat nih, infrastruktur sudah ada, tapi manusianya kan butuh skill untuk mengoperasikan itu. Dan juga harus melek secara digital. Contoh, kalaupun Anda bisa pakai medsos, tapi tidak bijak bermedsos, ya Anda akan gampang kemakan hoax. Dan gampang juga nyebarin hoax. Dan itu menjadi sebuah ancaman yang sangat serius. Makanya key enablers ini adalah faktor-faktor yang perlu diatur supaya yang lain ini bisa jalan. Seperti itu. Jadi digital ekonomi ini gambarnya kalau ditinjau dari 4 aspek. Baik itu new business modelnya, key defining trends-nya, emerging technologies-nya, dan juga key enablers-nya. Nah, kemudian lantas, misalnya contohnya kan, oh ini kan, oh ya konsep gini bang, oh ya mengerti-ngerti gitu. Misalnya kan ada juga mungkin yang tidak mengerti, tidak apa-apa. Karena mungkin terlalu teknikal, saya mohon maaf. Nanti kita bisa tanya jawab kalau ada yang masih kurang dipahami. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Gitu. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Nah, Kak, saya mau, karena kan jangan sampai adanya perkembangan digital ekonomi, apalagi background-nya teknik atau teknologi, tapi tidak bisa mendapat keuntungan apapun di dalamnya. Saya ambil contoh yang paling sederhana, gimana caranya, misal nyari duit, gitu kan? Nyari duit di e-commerce, katakanlah. Nah ini step-step yang paling sederhana. Pertama, cari produk, begitu. Ya teman-teman coba, apakah ada produk rumahan di sekitar teman-teman, ataukah ada teman-teman kenal pengusaha konveksi atau apapun itu yang memang bisa menghasilkan produk dan teman-teman bisa dapat dengan harga yang murah. Gitu. Terus teman-teman cari faktor pembedanya apa, gitu kan? Misalnya teman-teman nggak produk ini nggak harus bikin sendiri ya teman-teman ya. Teman-teman bisa aja jualin produknya orang lain. Tapi coba cari faktor pembeda. Maksudnya apa? Desainnya kah, brandingnya kah, atau bersaing di harga, apapun itu pokoknya harus ada yang membedakan. Kemudian ketiga, cari marketplace-nya, cari tempat jualnya. Begitu. Kemudian keempat, kalau sudah ada produk, sudah ada pembedanya, sudah ada tempat jualannya, teman-teman promosikan. Dan ingat teman-teman harus ada yang namanya konsistensi. Begitu. Harus ditekuni secara konsisten. Karena menurut saya, masalah anak muda hari ini kan suka banyak excuse-nya aja. Gitu. Padahal untuk menjadi dropshipper kan sangat mudah. Teman-teman cari misalnya brand-brand jilbab yang udah terkenal, itu kan biasa ada program dropshipping-nya gitu. Jadi teman-teman hanya butuh bikin toko lain lagi untuk bantu dia jualan. Hanya kan biasa masalah gengsi aja kan, oh sekarang kita selalu mau bikin produk sendiri gitu. Padahal kan menjual produk orang lain juga bagi saya nggak ada masalah selama ada marginnya.
Misal contoh, ini akhir September, Agustus, Juli, Juni, Mei, kurang lebih 5 bulan. Misalnya saya juga baru nih belajar jualan di marketplace, karena sebelumnya nggak pernah bisnis B2C, bisnis to consumer. Tapi saya coba sebuah bisnis yang sangat sederhana sebenarnya. Saya jualan stick golf second, begitu. Toh yang diputar juga bukan uang saya, uang orang lain. Nah, per tadi siang, karena ada yang habis laku tadi, saya lihat di grafik tadi, alhamdulillah per hari ini dalam waktu 5 bulan sales kita udah nyampe 100 juta. 99 juta sekian. Dengan pembelanjaan tadi ada 7,5 juta. Nah, jadi dalam 5 bulan saya bisa menghasilkan sales 100 juta. Yang mana sebelum bulan Mei, satu, saya nggak pernah jualan di e-commerce, saya nggak tahu caranya. Kedua juga nggak ada yang ngajarin saya. Alasan kita itu kan, kalau kita tidak melakukan sesuatu, oke, kadang alasannya itu kan satu nggak tahu. Sekarang pertanyaannya kan, apa yang nggak bisa dipelajari? Kan, jadi kalau teman-teman nggak bisa mulai sesuatu karena nggak tahu, bagi saya itu alasan teman-teman aja. Kedua alasannya, nggak nemu orang yang bisa ngajarin, ya sama seperti poin pertama, kan bisa belajar dari manapun. Begitu. Alasannya apa lagi? Oh, saya nggak punya modal. Ya, teman-teman belajar dropshipping literally tidak butuh modal. Seperti itu. Jadi teman-teman cuma bantu orang lain jualan produknya mereka. Nah, jadi yang mau saya tekankan, kalau teman-teman mau ambil bagian di digital economy, oke, salah satu contohnya adalah masuk ke marketplace. Apapun itu, mau Bukalapak, mau Tokopedia, mau Shopee, apapun itu ya teman-teman mulai jualan sekarang. Seperti itu. Nah, terakhir, nah ini poin yang terakhir sebelum kita tanya jawab, ada 2 slide kalau saya nggak salah. Ya benar. Pertama saya mau tekankan bahwa transformasi terjadi dengan sangat cepat, invensi teknologi terjadi dengan sangat cepat. Bayangkan yang sebelah kiri ini adalah game Atari. Atari ini perusahaan game ya. Yang di kiri adalah game pertama yang ditemukan manusia, gitu, yang dibikin. Gamenya sederhana kayak main pingpong gitu. Jadi yang di kanan gerakin kursor naik turun, yang di kiri juga naik turun, nanti ada bolanya gitu kan. Nanti bolanya jalan misalnya dari sini ke sini, digerakin ke atas, mantul lagi ke sini gitu kan, terus dipantulin lagi gitu kan, terus nanti dipantulin lagi. Jadi game pertama ini ditemukan oleh Atari tahun 1972. Nah, game sekarang kurang lebih berapa? 40 tahun setelahnya atau 40 sampai 50 tahun setelahnya udah kayak manusia beneran gamenya. Bayangkan apa yang bisa terjadi 50 tahun ke depan. Teman-teman. Nah, jadi ya kita harus siap karena transformasi teknologi terjadi dengan sangat cepat. Bahkan ada sebuah buku yang judulnya Zero to One yang ditulis oleh Peter Thiel. Dia bilang kalau teman-teman mau jadi kayak Bill Gates ya jangan bikin operating system karena udah ada yang bikin. Kalau teman-teman mau jualan misalnya handphone, jangan mau bikin kayak Apple, jangan jualan handphone karena dia juga sudah ada dengan kebaruannya sendiri. Jadi sebagai anak teknik, coba teman-teman pikirkan apa sesuatu kebaruan yang kiranya akan jadi tren di masa depan dan masuk ke situ. Kalaupun tidak bisa muluk-muluk, teman-teman nggak bisa jadi ya karena ya bukannya saya memandang remeh ya, tapi kan kans atau chance itu sangat kecil untuk jadi kayak Bill Gates selanjutnya atau Steve Jobs atau Jeff Bezos dan lain-lain. Tapi at least kalau teman-teman mau mulai dengan sesuatu yang sangat kecil, ya teman-teman belajar dulu masuk di e-commerce. Itu bisa jadi salah satu alternatif. Jualan. Karena bagi saya, ya kan bagaimanapun kalau hierarki kebutuhan Maslow, pada akhirnya kan teman-teman butuh kebutuhan fisiologis. Gitu kan, sandang, pangan, dan papan. Dan dengan jualan adalah salah satu cara yang paling bisa dimulai dengan sangat sederhana kalau berkaitan dengan digital ekonomi. Nah, ini khusus spesifik untuk kader-kader HMI, poin-poin saya yang mau saya tekankan. Yang pertama, kita harus mengedepankan keterbukaan akses, lebih banyak menggunakan platform sosial media, karena eksklusivitas tidak lagi seksi. Jadi lakukan campaign-campaign kegiatan melalui sosmed, saya rasa teman-teman sudah lakukan dan sudah cukup bagus. Kemudian teman-teman mulai bergerak dari idea to technical. Gitu. Maksud saya begini, anak-anak HMI ini biasa dididik sangat konseptual, bagus, oke, punya ide yang sangat banyak, bagus.
Tapi selama tidak ditranslasikan dalam bentuk tindakan atau dalam hal-hal yang bersifat teknikal, bagi saya sia-sia juga. Karena kalau kata Chris Sacca, co-founder Twitter, dia pernah bilang, idea is cheap, execution is everything. Ide itu murah, ide itu gampang, eksekusi menentukan segalanya. Begitu. Jadi teman-teman jangan bangga baca banyak buku, jangan bangga hebat berdiskusi, berdialektika sampai subuh, kalau pada akhirnya tidak mampu mengkonversi itu semua jadi tindakan. Begitu. Biasa juga kan dalam HM ini ada istilah, wah teknis itu Dinda. Begitu kan? Nah ini mengakibatkan kader-kader yang gagap terhadap hal-hal teknis. Gitu. Kita nggak bisa ngerjain hal-hal teknis. Kita jago diskusi, jago debat, tapi pas disuruh kerja nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti itu. Jadi biasakan teman-teman terlibat dalam hal-hal yang bersifat teknikal. Apapun itu. Teman-teman belajar desain, silahkan. Teman-teman mau belajar bikin I.O., teman-teman jangan ngide doang. Teman-teman turun, bantuin. Misalnya contoh. Teman-teman mau bikin konsultan, ya jangan hanya ngide aja. Coba teman-teman breakdown langkah-langkahnya apa. Gimana cara pitching ke investor, gimana cara meyakinkan orang lain untuk membeli produk teman-teman. Itulah hal-hal yang sangat teknis, tapi penting bagi saya. Kemudian harus diperhatikan poin yang ketiga juga, output kader. Bagaimana skill set dan positioning di masyarakat. Maksud saya gini, ini berkaitan dengan poin sebelumnya, tapi menurut saya di HM ini, soft skill itu terlalu diglorifikasi. Oh, semuanya jago ini kan berdebat, berdialektika di forum, dan meyakinkan orang-orang lain. Tapi skill setnya nggak ada. Ngerjain teknis nggak bisa. Ngerjain apa-apa yang lain nggak bisa. Makanya perlu skill set. Hard skill itu sama pentingnya. Dan terakhir harus tahu kemampuan bersaing yang beda. Agar ada faktor diferensiasi dengan organisasi ataupun gerakan lain. In the end, yang saya mau tekankan, representasi organisasi tidak lepas dari representasi individu di dalamnya. Misalnya contoh, ya HMI ini besar karena kader-kadernya yang besar, begitu. Bukan kader merasa besar karena berlindung di balik nama besar HMI. Oke? Jadi kalau kalian mau mengukur HMI ke depan maju atau tidak, ya silakan kalian evaluasi diri masing-masing dan evaluasi orang-orang di sekitar teman-teman. Gitu. Apakah semuanya bisa diajak berkoordinasi, bekerja sama dalam hal-hal yang bersifat teknikal, ataukah semuanya hanya bisa di tahap ideasi doang? Seperti itu. Makanya saya salut dan apresiasi teman-teman misalnya tadi mengundang Bang Togar misalnya sebagai Direktur Eksekutif LTMI, which is LPP, Lembaga Pengembangan Profesi. Karena bagi saya masa depan HM ini terletak di penguatan LPP-nya, penguatan Lembaga Pengembangan Profesinya. Kita butuh banyak kader-kader HMI yang memiliki skill set spesifik, yang punya kemampuan profesional, supaya dia bisa memang berkontribusi di sektor yang lain bagi negeri. Gitu. Karena bagi saya, jadi seorang pemikir adalah hal yang bagus, adalah hal yang sangat mulia. Tapi kayaknya kita punya banyak sekali kader di situ. Kita butuh banyak kader-kader yang punya skill set profesional juga. Seperti itu. Jadi penguatan LPP bagi saya menjadi sebuah keharusan ke depan. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan mungkin sekarang jam 3.05 karena kita harus selesai jam 3.30 kalau saya nggak salah. Jadi kita masih punya waktu beberapa menit lah untuk tanya jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih buat Bang Aidil atas materinya yang sangat luar biasa. Tadi sedikit dijelaskan, bukan sedikit sih, banyak dijelaskan tentang ekonomi digital, konsepsi teknologi, disrupsi. Tapi dari semua hal itu yang sudah dijelaskan sama Bang Aidil, ada satu pernyataan yang saya sangat sepakat dan sangat setuju dan saya menyukai hal itu, yaitu semua orang itu bisa belajar apapun itu tanpa harus melalui pendidikan formal. Dan adanya teknologi itu bisa sebagai pendukung atau penyokong untuk menyelesaikan hal itu menjadi lebih efisien. Begitu ya kurang lebih Bang Aidil. Ya, betul. Iya. Dan kalaupun nggak tahu ataupun belum bisa, nggak paham, itu hanya alasan-alasan saja ya Bang ya. Ya, kurang lebih atau mungkin nggak beneran mau gitu. Oh, nggak beneran mau ya. ya. Kalau bilang saya mau banget tapi nggak bisa ya,
menurut saya kalau kamu nggak lakuin ya berarti kayaknya nggak benar-benar mau di hati ya. Di mulutnya sih beneran mau gitu. Iya, punya alasan-alasan karena di era zaman sekarang apapun bisa dapat dilakukan dengan sangat mudah dengan adanya nama teknologi. Ya. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Aidil. Oke, sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand ya terlebih dahulu. Nanti akan saya persilahkan untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya, atau mungkin yang lagi di luar nggak sempat on mic bisa ketik pertanyaannya di kolom chat, nanti insya Allah akan saya sampaikan ke Bang Aidil. Gitu, buat teman-teman peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mungkin sembari nunggu teman-teman yang lain ya Bang ya. Mungkin pertanyaan pertama dari saya nih. Boleh. Tentang ekonomi digital, tentu kan setiap era itu kan mengalami yang namanya perubahan, mengalami pertumbuhan yang secara signifikan. Nah, terlepas dari hal itu, tantangan apa aja sih yang bakalan dihadapi? Apalagi kan kita sebentar lagi akan menyongsong era revolusi industri 5.0. Nah, tantangan apa yang akan dihadapi di ekonomi digital tersebut, Bang? Ya, terima kasih. Gini, moderator mungkin kalau yang bertanya saya langsung jawab aja ya biar nggak lupa ya. Nanti jadi nggak usah disatuin pertanyaannya. Nah, jadi ini kan tantangan yang dihadapi di era disrupsi, belum lagi sebentar lagi kita memasuki era 5.0, begitu ya. Iya. Nah, jadi begini teman-teman. Berbicara tentang revolusi industri yang harus saya tekankan, dalam setiap fase terjadi revolusi industri itu, orang itu akan terpolarisasi menjadi dua kelompok. Orang-orang yang tertinggal karena tidak bisa menyesuaikan, dan orang-orang yang maju karena mampu menyesuaikan. Begitu. Contoh dulu misalnya kita berbicara revolusi industri 1.0, misalkan salah satunya invensi mesin uap. Misalkan mulai ada kereta gitu kan, orang mengenal mesin uap dan lain-lain. Di revolusi industri 2.0 orang mengenal electricity, misalnya lampu. Contoh di revolusi industri 2.0 deh yang paling gampang. Dulu misalnya ada profesi untuk nyalain lampu obor di setiap jalan raya kalau di luar negeri. Gitu kan. Jadi ada kayak lampu petromak di lampu jalan, jadi ada orang yang tugasnya nyalain lampu gitu kan, jalan dia. Nah, ketika ada electricity, ada lampu otomatis, itu kan tinggal pakai switch. Nggak perlu orang ada yang bawa-bawa obor itu kan untuk nyalain lampu gitu. Nah, itu kan menjadi sebuah pilihan untuk orang tadi yang tugasnya nyalain lampu, kalau dia tidak mampu beradaptasi, sama dengan dia kehilangan pekerjaan dong. Begitu kan? Tapi setelah dia kehilangan pekerjaan, ya kan pilihannya cuma dua. Apakah dia akan tetap begitu atau pada akhirnya menyesuaikan dan mencari pekerjaan lain. Nah, sama seperti 4.0 sekarang. Sebelum kita bicara 5.0 ya. Misalnya contoh 4.0 sekarang ada AI, Artificial Intelligence. Jadi hal-hal teknikal yang bersifat kalkulasi hitungan yang tadinya dilakukan oleh manusia di kantor-kantor yang duduk di meja, sekarang banyak perusahaan yang sudah pakai robot. Gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang hanya duduk teknikal ngitung itu sudah nggak ada sekarang. Atau mungkin yang paling konkret deh, misalnya teknologi NFC. NFC ini kan yang ada di kartu e-tol itu kan. Dulu kan ada di gerbang tol kan kita bayar. Sekarang kan tinggal nempelin kartu NFC kan. Tinggal tempel, tet, nah, udah kebuka gerbang tol lewat. Nah, yang tadinya penjaga tol di situ kan pada akhirnya kehilangan pekerjaan. Nah, ini saya melepas ini ya. Ini terlepas dari set of value. Maksudnya ini terlepas dari benar salah baik atau buruk ya. Tapi kan dia kehilangan pekerjaan, pilihannya ada dua. Apakah dia akan tetap seperti itu ataukah pada akhirnya menyesuaikan dengan mencari pekerjaan lain. Ya teman-teman bisa lah, kita argumentasinya bisa banyak, ini tanggung jawab pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan apa lain-lain, itu bab yang lain. Saya bukan ngomongin itu. Saya maksudkan adalah kalau teman-teman berada di posisi yang sama, ya itu di tangan teman-teman pilihannya. Apakah akan menyesuaikan mencari pekerjaan lain atau tetap diam begitu. Nah, berbicara misalnya contoh yang sering dibahas orang di revolusi industri 4.0, masalah privilege begitu. Masalah akses. Menurut saya,
kalau teman-teman hadir di Zoom ini sekarang, saya asumsikan teman-teman punya internet, punya akses internet. Dan itulah bentuk privilege yang sudah sangat seksi juga. Masih banyak sekali orang di Indonesia yang nggak bisa akses internet. Karena berbicara aksesibilitas internet kan variabel banyak. Satu, dia butuh device. Ada device-nya, belum tentu dia punya jaringannya. Ada jaringan, ada device, belum tentu dia punya uang untuk beli pulsanya. Dia punya device, punya jaringan, bisa beli pulsa, belum tentu dia punya digital skill untuk mengoperasikan itu dengan baik. Begitu. Jadi kalau misalnya sebelum saya bahas 5.0, di 4.0 sekalipun, kalau teman-teman punya handphone, bisa gabung Zoom, berarti teman-teman bisa belajar skill yang lain dong. Teman-teman bisa akses YouTube dong. Teman-teman bisa WA orang dong untuk belajar. Teman-teman bisa lihat tutorial-tutorial bagaimana cara menggunakan Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Teman-teman bisa dong. Nah, makanya menjadi tidak masuk akal bagi saya kalau anak mahasiswa, misalnya contoh apalagi kader HMI yang punya daya gerak yang sangat kuat, terus termenye-menye, tidak bisa menyesuaikan dengan arus perubahan zaman. Padahal punya handphone, punya internet. Jadi ini kembali kepada kalian. Nah, belum lagi, sekarang saya elaborasi 5.0. Jadi kan sebenarnya 5.0 ini tatarannya bukan lagi di konsepsi teknologinya, tapi way of living manusianya. Ketika manusia sudah hidup berdampingan dengan teknologi, lantas langkah apa lagi kan yang akan dilakukan? Berbicara tentang perubahan pola hidup manusia. Pola hidup yang seperti apa? Diproyeksikan pola hidup yang sangat efisien. Begitu kan? Jadi ketika pola hidupnya sudah sangat efisien, pertanyaannya waktu yang lebih itu mau diapain? Sama seperti halnya misalnya contoh gini. Orang zaman dulu itu kan kalau mau mandi nimba air di sumur kan. Misalnya contoh kan mereka nimba air di sumur dulu. Misalnya mereka mandi langsung di sumur bisa. Let's say mereka nimba di sumur dulu baru dibawa ke WC gitu kan, dibawa ke kamar mandi. Jadi dia butuh waktu 1 jam untuk mandi. Gitu kan, zaman dulu. Sekarang orang tinggal muter keran bisa mandi. Yang tadinya mandi butuh waktu 1 jam, sekarang mandi butuh waktu 15 menit. Berbicara konsep efisiensi, 45 menit yang dipakai mandi orang dulu, orang yang zaman sekarang mandinya 15 menit, 45 menitnya dipakai untuk apa? Nah, konsepsi efisiensi hidup yang sederhana kan seperti itu, analogi saya ya. Jadi, ketika kita sudah masuk 5.0, semuanya serba mudah untuk hal yang bersifat teknikal, teman-teman akan memposisikan diri di mana? Kalau porsi waktunya pada akhirnya lebih banyak habis untuk konsumsi hal-hal yang tidak begitu relevan, misalnya saya tidak menyalahkan, oke teman-teman mau nonton film apa dan lain, saya juga nonton. Ini saya nonton, entar lagi beres ini saya mau nonton Squid Game nih. Nah, saya nonton film apa dan lain. Tapi pertanyaannya di porsi kehidupan teman-teman yang lain, apakah teman-teman bisa menghasilkan uang? Apakah ada yang teman-teman kerjakan? Masalah hasil itu kan belakangan, tapi teman-teman yang tahu betul kalau teman-teman sudah ikhtiar, sudah bekerja keras, ya teman-teman sendiri yang tahu gitu. Oh ya, saya sudah mencoba nih, hasilnya segini ya, it's okay. Setidaknya teman-teman sudah mencoba. Tapi kalau memang tidak melakukan, tidak berusaha, tidak berikhtiar apapun, terus menyalahkan kehidupan, menyalahkan privilege dan lain-lain, ya bagi saya rugi teman-teman sendiri. Jadi kalau saya simpulkan, apa tantangan utamanya? Tantangan utamanya bukan di teknologi. Tantangan utamanya adalah di menggerakkan diri teman-teman sendiri. Itu menurut saya. Oke, terima kasih buat Bang Edil atas pencerahannya. Oke, kita masuk ke kolom chat. Sudah ada banyak pertanyaan. Ya. Yang pertama, dari M. Wahyudin. Apa pendapat Anda tentang ATM atau amati, tiru, dan modifikasi dalam kemajuan teknologi atau ekonomi digital di Indonesia? Nah, itu seperti apa? Gimana, Bang? Ya, oke. Mungkin bisa dijawab. Ya. Nah, bagi saya, konsep ATM ini dalam kemajuan teknologi atau ekonomi digital di Indonesia menurut saya tidak ada salahnya. Buat kalian yang memulai usaha, memulai jualan, ATM itu bagi saya sah-sah saja untuk digunakan. Nah, tinggal begini. Sekarang kan semua orang, karena ini konteks pertanyaan kan kemajuan teknologi kan, misalnya contoh. Kalau teman-teman mau bikin startup, oke, teman-teman juga harus menganalisa kekuatan super app sekarang itu di mana. Begitu. Jadi bagi saya, bukannya saya melarang atau mendemotivasi teman-teman ya. Tapi misalnya teman-teman mau melakukan ATM terhadap Grab,
bagi saya chance untuk berhasilnya kecil sekali. Begitu. Karena dia sudah punya semua resource, sudah punya semua teknologi yang dimiliki untuk merangsek di industri itu. Karena dia adalah pemain awal dalam inovasi tersebut. Kalau teman-teman bilang, dulu dia kan juga ibarat mendisrupsi market yang lama. Nah, tapi kan dia melakukan perubahan bisnis model, ada diferensiasi. Kalau teman-teman hari ini mau bikin kayak Grab juga kan udah ada. Yang dilakukan Grab dulu membuat sesuatu yang belum ada. Begitu. Jadi kalau teman-teman misalnya saya mau ATM nih Grab, saya mau ATM nih Instagram, saya mau ATM nih aplikasi yang sudah ada, sedangkan mereka sudah punya currency, sudah punya modal besar, dan sudah punya market yang sangat besar, ya bagi saya nggak ngefek kalau teman-teman mau ATM. Nah, ATM bisa dilakukan terhadap produk yang memang marketnya besar dan masih ada market yang belum terisi. Contoh nih, teman-teman mau bersaing, teman-teman bikin kopi. Saya mau bikin nih ATM nih terhadap kopi kenangan. Ya bisa aja, tinggal pertanyaan apa diferensiasinya. Kalau enggak memang jauh lebih enak, apakah bersaingnya misalnya di strategi pricing jauh lebih murah, atau berbicara di diferensianya aksesibilitas. Misalnya contoh di lingkungan teman-teman ini nggak ada nih penjual kopi yang terdekat gitu kan, penjual kopi masih jauh. Sedangkan populasi masyarakat di wilayah kosan sini besar gitu kan. Kemudahan membeli itu juga bisa jadi diferensiasi. Masuk akal teman-teman buka warung kopi di situ. Karena daripada dia pergi nge-Grab jauh-jauh, mending dia jalan ke depan kosannya kan. Dan harganya masih jauh lebih murah. Gitu. Jadi poin saya, ATM bisa digunakan tergantung konteks dan situasinya. Kalau mau ATM terhadap perusahaan yang sudah besar sekali, bagi saya sayang. Kalau kalian mau melakukan ATM terhadap produk-produk retail yang bisa ada faktor diferensiasi teman-teman jualan di situ, it's okay. Begitu mungkin, Pak Moderator. Oke. Terima kasih buat Bang Adil atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang, keren, tentang Bitcoin yang lagi viral. Bang mau nanya, apakah Bitcoin atau koin digital yang sekarang yang lagi booming banget di Indonesia atau maupun di dunia, apakah termasuk kemajuan teknologi atau ekonomi digital? Dan apakah keuntungan dan kerugian bagi setiap negara yang menyetujui dari Bitcoin tersebut? Seperti itu Bang pertanyaannya. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau berbicara tentang Bitcoin ini kan yang nemuin dulu siapa? Satoshi Nakamoto, kalau saya nggak salah ya. Satoshi Nakamoto yang orangnya juga sebenarnya nggak tahu siapa ya. Maksudnya ini nama kayak sebut saja bunga begitu kan. Dia pilih Satoshi Nakamoto gitu kan. Nah, Bitcoin ini kan, ini saya jelasin secara runut ya. Supaya mungkin siapa tahu banyak juga yang nggak paham tentang Bitcoin. Saya coba eksplanasi dengan sesimpel mungkin. Karena saya juga kalau dibilang expert itu juga bukan gitu. Tapi kebetulan aja saya tahu sedikit gitu. Jadi kalau saya salah tolong dikoreksi. Nah, jadi Bitcoin ini kan merupakan sebuah produk yang dibangun di atas sebuah teknologi yang dinamakan blockchain. Oke. Jadi layer dasarnya itu blockchain. Salah satu bangunan atau salah satu produknya itu kan Bitcoin. Nah, blockchain ini apa? Blockchain ini kan metode menyimpan informasi kayak sebuah gerbong kereta. Jadi untuk men-track dari informasi satu ke informasi sebelumnya itu bisa diukur secara valid. Begitu. Jadi rangkaian menyimpan informasinya kayak gerbong kereta, intinya teknologi apapun yang dibangun di atasnya bisa dilakukan apa istilahnya digital forensik ke belakang. Nah, yang menjaganya siapa? Semua orang yang ada di situ. Jadi semua produk yang lahir di dalamnya bisa disaksikan oleh semua orang yang menggunakan. Idealnya seperti itu. Nah, misalnya masuk ke Bitcoin. Bitcoin ini kan muncul karena si Satoshi ini meragukan sistem perbankan konvensional. Misalnya contoh, dia bilang kalau tiba-tiba uang di bank itu hilang, ya bank punya otoritas untuk punya power yang lebih dibanding si nasabah gitu. Jadi misalnya uangnya Izul tiba-tiba 1 jam di rekening 1 juta di rekening hilang gitu. Gimana cara Izul membuktikan ke perbankan bahwa uangnya tiba-tiba hilang? Kan yang nyimpan datanya bank, yang nyimpan uangnya bank, yang menentukan angka di rekeningnya kan bank. Bank bisa aja nulis tiba-tiba keluar 1 juta emang ada penarikan di sini misalnya dia bilang begitu kan. Nah, jadi
perbankan konvensional ini dianggap terlalu overpower dan tidak transparan. Makanya si Satoshi Nakamoto bikin Bitcoin. Oke, nah itu pengantarnya. Kalau dikatakan apakah termasuk kemajuan teknologi atau ekonomi digital? Dibilang kemajuan, ya kemajuan. Karena kan inovasi, sebuah kebaruan yang tidak ada sebelumnya. Gitu kan? Jadi poin kemajuannya saya sepakat. Ini kemajuan. Kalau bicara keuntungan dan kerugian bagi setiap negara yang menyetujui koin digital, ya bagi saya ini bisa sangat panjang sekali kajiannya. Tapi yang saya pahami, yang saya mau tekankan di sini misalnya begini. Saya bukannya pro atau kontra terhadap Bitcoin ya. It's okay lah teman-teman mau main Bitcoin apa sebagainya selama teman-teman mengerti gitu dan tidak gambling. Tapi yang mau saya tekankan gini. Bitcoin ini kan menyasar masalahnya transparansi, ketidakpercayaan terhadap bank sentral. Begitu kan? Yang bikinnya Satoshi Nakamoto, yang juga nggak diketahui orangnya. Jadi pertanyaannya, mereka menyerang atas dasar transparansi, tapi publik juga sebenarnya tidak semerta-merta bisa langsung melihat Bitcoin, isinya Bitcoin secara transparan juga. Karena butuh skill set yang sama rumit. Bank rumit, Bitcoin juga sebenarnya sama-sama rumit. Karena berbicara sistem ini beda dengan tradingnya ya. Tradingnya ini kan teman-teman lihat di permukaan aja, naik turunnya, fluktuatif, apa dan lain. Tapi apakah teman-teman bisa lihat jeroannya banget Bitcoin? Saya yakin tidak semua orang juga bisa. Begitu. Jadi bagi saya, untuk saat ini, kesimpulan saya, ini kan tinggal masalah penerimaan publik saja. Apakah bisa Bitcoin meyakinkan orang bahwa dia lebih rigid, lebih transparan dibanding bank sentral? Ya, saya nggak tahu. Teman-teman yang bisa menilai. Kalau kita tanya ke 100.000 orang, Anda mengerti cara kerja perbankan bagaimana? Dan banyak yang mengerti. Ditanya lagi 100.000 orang, apakah Anda mengerti cara kerja Bitcoin bagaimana? Nah, nanti dilihat yang mana lebih banyak orang paham, itulah sistem yang bisa diterima oleh negara. Begitu mungkin, Zul. Oke, terima kasih buat Bang Adil. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih banyak pertanyaan. Oke. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 19.30, Bang. Sebentar lagi lihat ya. 15.30 kan? Saya lihat di Iya. Ya, oke. Enggak apa-apa. Oke. Selanjutnya dari Andi Maulana. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, peran LTMI dalam meningkatkan kualitas SDM yang hari ini sudah dilakukan apa aja ya, Bang? Seperti itu, Bang, pertanyaannya dari Andi Maulana. Saya izin tolong dibacain aja, mungkin silahkan dipilih 3 pertanyaan. Mungkin ini anggaplah sesi terakhir. Nanti 3 pertanyaan saya jawab, saya rapel aja sekalian kita biar langsung beres. Karena saya lihat ini ternyata banyak sekali ya, bagus. Keren banget forum ini. Jadi silahkan Izul pilih 3 yang kita jawab sekalian karena keterbatasan waktu. Kalau memang ada yang nggak sempat saya jawab, ada yang mau diskusi lanjutan atau apa, silakan follow akun sebelah mana? Sebelah sini ya. Silakan follow akun IG saya, nama saya. Atau ada agenda webinar selanjutnya apa lain-lain, silakan kita lanjut lagi diskusinya. Silakan Zul, dipilih 1. Oke, pertanyaannya tentang peran LTMI. Terus masih ke-mute, Zul. Selanjutnya dari Irfan. Izin bertanya, mengenai peran teknologi dalam revolusi industri 4.0, efek dari revolusi industri 4.0 ini, bagaimana peran sektor swasta dalam pemerataan akses teknologi dalam konteks Indonesia yang berbentuk kepulauan dan infrastrukturnya yang belum merata. Terima kasih. Kemudian satu lagi berarti ya, Bang ya? Oke. Ini dari Virgi Wahyu Pratama, menarik. Izin bertanya, Kak, teknologi itu mempermudah pekerjaan atau justru menghancurkan? Itu pertanyaan dari Virgi Wahyu Pratama. Mungkin bisa langsung dijawab ya, Bang ya, karena sudah 3 pertanyaan. Dan buat teman-teman yang sudah bertanya dan belum bisa terjawab pertanyaannya, mungkin bisa menghubungi Bang Aidilnya langsung melalui Instagram atau nomor WA-nya bisa. Oke. Silakan, Bang. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya juga mohon maaf kalau tidak semuanya sempat dijawab. Tentu saya akan senang sekali berdiskusi karena bagaimanapun juga kan ya kita di HMI memang di ibaratnya
dibentuk seperti ini kan untuk banyak bertukar pikiran dan lain. Tapi memang karena keterbatasan waktu, saya harap kita bisa silaturahmi lagi di forum-forum yang lain. Saya izin menjawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman, yang mana saya senang sekali karena saya harus katakan dengan jujur ya. Biasa kan di forum-forum Zoom itu pasti saya jawab juga nggak ada yang nanya gitu kan. Jadi kayak awkward gitu kan. Yang kayak oke ada pertanyaan terus moderatornya kasihan juga nggak ada yang nanya gitu kan. Nggak ada yang nanya ya teman-teman nanya gitu kan, moderatornya nanya atau moderatornya ngechat temennya yang lain, lu nanya dong di kolom komentar gitu kan. Tapi saya nggak tahu nih, ini Sabtu banyak panitia juga nggak apa-apa, it's okay. Tapi itu ya saya senang sekali, forum hari ini sangat banyak partisipasi. Nah yang pertama, peran LTMI dalam meningkatkan kualitas SDM hari ini. Nah satu, saya sebenarnya tidak berkapasitas untuk menjawab ini, karena sekarang posisi saya sekarang sudah bukan di LTMI lagi. Begitu. Jadi sedikit gambaran karir saya di HMI. Dulu setelah saya selesai di Batko Jabar, saya masuk sebagai Direktur Penelitian dan Perencanaan di LTMI PB HMI, yang mana direkturnya masih Bang Togar juga. Namun pada pertengahan periodisasi, saya diminta bantu untuk jadi Wasekjen Infocom di PB HMI, kemudian demisioner kemarin. Jadi kalau ditanyakan kepada saya rasa tidak domain saya untuk menjudge ataupun menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Nah, tapi kalau saya bisa info sedikit waktu saya nih dari Direktur LTMI dulu, apa sih sebenarnya peran LTMI yang sudah dilakukan? Nah, saya kebetulan karena Direktur Penelitian dan Perencanaan dulu, jadi kita memang melakukan beberapa kajian-kajian strategis yang bersifat keteknologian. Jadi misalnya contoh nih, sekarang kan rame nih Bitcoin, blockchain dan lain kan. Nah, 3 tahun yang lalu waktu saya jadi Direktur Penelitian dan Perencanaan, kita udah adakan diskusi, pembahasan dan kajian tentang blockchain. Kita bahkan hadirkan Ketua Umum Direktur Eksekutif Indonesia Blockchain Society ke PB HMI dan kita bedah dan kita pahami trennya. Dan memang beberapa kesimpulan hari itu ya terbukti hari ini. Maksudnya teknologi blockchain akan masih terus maju, bahwa orang akan lebih banyak yang tune in dan chip in di blockchain dan lain. Jadi minimal itu bisa menjadi trigger kesiapan orang-orang terhadap blockchain. Hari itu juga kita sudah lakukan kajian dan diskusi tentang revisi Undang-Undang Telekomunikasi gitu. Nomor 8 tahun 2002 kalau saya nggak salah. Kita bikin kajian dan kita juga coba bantu untuk menyampaikan itu ke para stakeholders apa-apa saja yang harus direvisi. Nah itu yang kita lakukan di penelitian dan perencanaan. Karena saya juga kurang lebih cuma 6 bulan kalau nggak salah kurang lebih di situ. Tapi kalau melihat dari luar, saya yakin idealnya ya teman-teman LTMI lebih banyak membuka akses dan jalur sebenarnya ya untuk teman-teman di bidang keteknologian untuk punya kesempatan untuk beraktualisasi satu, meningkatkan kemampuan, upgrading skill dan pemahaman tentang konsepsi teknologi adalah hal lainnya. Seperti itu mungkin. Tapi saya tidak bisa sampaikan banyak sekali lagi karena bukan kapasitas saya sebagai pengurus LTMI PB HMI hari ini. Nah, yang kedua, peran sektor swasta dalam pemerataan akses infrastruktur di Indonesia. Nah, untuk teman-teman ketahui, jadi di Indonesia ini kan yang bangun infrastruktur itu yang paling bertanggung jawab utamanya kan ada namanya BAKTI, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia. Kalau saya nggak salah, itu di bawah Kominfo. Jadi dia mengelola yang namanya USO. USO ini Universal Service Obligation. Karena pemerataan akses itu kan merupakan hak asasi juga sebenarnya. Jadi setiap operator besar yang teman-teman lihat kan kayak Telkomsel, XL, Indosat dan lain, itu harus nyumbang 2,5% dari revenue-nya mereka untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Begitu. Nah, dikelola sama BAKTI. Jadi BAKTI yang merupakan bagian dari Kominfo ini yang bertanggung jawab sebenarnya untuk melakukan pembangunan infrastruktur ke wilayah-wilayah. Nah, tapi di luar BAKTI, operator juga bisa membangun infrastruktur, tapi kalau yang namanya operator ini kan bisnis oriented ya. Jadi misalnya contoh nih, ini saya nggak bicara benar salah baik buruk ya. Misalnya contoh ada sebuah wilayah terpencil gitu kan di mana belum ada akses internet. Kalau kita expect operator yang bangun, dia harus lakukan kalkulasi bisnis. Misalnya contoh, kalau kita mau bangun narik kabel telekomunikasi, misalnya bangun akses infrastruktur telco ke sana,
oh kayaknya ini butuh investasi let's say 100 miliar gitu. Oh tapi penduduknya dikit gitu. Ini balik modalnya pasti butuh waktu 40 tahun atau 50 tahun. Kayaknya secara investasi hitung-hitungannya nggak masuk, ya operator nggak bakal mau bangun gitu. Sama seperti halnya misalnya ada sebuah wilayah di mana nggak ada penduduk, nggak ada orang punya mobil, tapi tiba-tiba teman-teman bangun jalan tol di situ. Apa nggak rugi? Begitu kan? Nah, jadi kalau ditanyakan peran sektor swasta dalam pemerataan akses, ya saya rasa kita tidak bisa terlalu rely ke sektor swasta juga. Karena itu tadi, hitung-hitungannya pasti bisnis. Mereka hanya akan membangun di mana demand traffic-nya itu gede. Nah, jadi ya mungkin kalau kalian tanya saya, oh solusinya terus gimana Bang? Ya bagi saya, mungkin satu, dana setoran USO mungkin pemerintah by some regulation bisa ditingkatkan, jangan 2,5%, tapi minta setoran yang lebih banyak 5% misalnya kan, untuk bangun infrastruktur, itu bisa jadi satu solusi. Kedua, mungkin memberikan pagu anggaran yang lebih besar untuk membangun infrastruktur, itu bisa jadi solusi lainnya. Begitu. Kayak misalnya kan contoh kemarin pemerintah sudah bangun Palaparing kan, Palaparing Barat, Tengah, dan juga Timur, yang mana sampai sekarang juga belum balik modal dan juga belum banyak yang make. Seperti itu. Jadi ini jadi tantangan tersendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, teknologi mempermudah atau menghancurkan. Bagi saya dua-duanya. Tadi kan ini kan izin bertanya Kak, teknologi mempermudah pekerjaan atau justru menghancurkan? Bagi saya dua-duanya. Bagi saya dua-duanya. Satu, dia menghancurkan pekerjaan yang sudah tidak relevan. Yang kedua, dia mempermudah pekerjaan yang sesuai dengan arus perubahan zaman. Jadi kalau kalian mau bilang kepada saya teknologi ini misalnya sederhananya baik atau buruk, ya bagi saya kembali lagi dia kayak sebuah pisau gitu. Ya pisau juga kalau dipakai sama chef apa lain-lain kan untuk bagus juga gitu. Nggak bisa lantas kita bilang, wah pisau ini bisa dipakai bunuh orang, tusuk orang, enggak, kita harus melarang adanya pisau gitu kan, nggak make sense juga. Jadi yang bisa saya tekankan di sini, ya teknologi berpotensi untuk menghilangkan banyak pekerjaan, tapi juga tentu membuka lapangan pekerjaan yang lain buat sebagian orang. Sehingga kita sebagai kader-kader HMI, katakanlah di bidang teknologi, ya pilihannya ada di tangan kita. Maukah kita beradaptasi, maukah kita belajar skill-skill yang baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, ataukah tidak. Karena kalau teman-teman mau mengambil standing point menolak adanya teknologi, ya bagi saya kita tidak akan punya kemampuan untuk itu. Belum lagi kita sudah masuk dalam era apa istilahnya borderless nation, dengan di era disrupsi ini kan sudah ada semacam borderless connectivity, borderless transaction, borderless nation, yang mana seakan-akan batas-batas negara ini sudah nggak ada gitu. Teman-teman mau beli barang dari Cina bisa, teman-teman mau nonton film Korea bisa, teman-teman mau nonton film entah di Nigeria bagian timur tengah barat gitu, apa dari manapun bisa gitu. Jadi itu challenge-nya teman-teman tahu, dan silakan teman-teman pilihan di tangan teman-teman mau mengambil posisi di mana. Seperti ini mungkin, Zul. Oke, terima kasih buat Bang Edil atas jawabannya. Oke, sekali lagi saya minta maaf buat teman-teman yang sudah antusias, excited buat bertanya tapi belum bisa terjawab pertanyaannya. Mungkin di lain waktu insya Allah bakal terjawab. Oke. Dengan tadi dijawab sudah pertanyaan terakhir oleh Bang Edil, berakhir pula sesi pemaparan materi dan tanya jawab pada sore hari ini. Dan saya dan teman-teman panitia banyak mengucapkan terima kasih buat tadi Bang Togar dan Bang Edil yang sudah menyempatkan waktu membagikan banyak ilmu, pengalaman, pengetahuan juga kepada kita semuanya, dan insya Allah bakal bermanfaat untuk kita semuanya. Dan dengan begitu saya selaku moderator pamit undur diri. Jika banyak kesalahan maupun yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kanda Izul atas waktunya. Sebelumnya terima kasih juga kepada Kanda Aidil atas waktu dan informasinya ya Kanda. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan menambah wawasan juga yang buat teman-teman yang mungkin kayak masih salah juga ya dalam menggunakan jejak digital ini saat ini. Ya, pamit kalau begitu ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih kembali terima kasih Kanda banyak, Aidil atas waktu dan informasinya. Assalamualaikum. Sebelumnya mohon izin
ambil gambar sebentar, Kanda? Oh iya. Iya. Siap. Oke, baik teman-teman. Ayo silahkan yang belum on cam nih. Kita on cam sejenak ya, karena kita mau ambil gambar terlebih dahulu. Ayo silahkan teman-teman. Oke, kita ambil gambar terlebih dahulu ya. Yang pertama, 3, 2, 1. Oke, kita ke slide berikutnya ya. Ayo silahkan yang belum on cam ya teman-teman. Oke, silahkan. 3, 2, 1. Oke, dan slide terakhir nih. Ini padahal yang di screenshot slide terakhir kok saya yang di slide pertama tetap senyum ya. Nggak apa-apa, Kanda. Oke, terima kasih teman-teman atas waktu dan informasinya. See you, Kanda. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk bergabung webinar pada sesi ketiga pada hari ini, dan jangan lupa untuk mengisi link absennya yang sudah kita share di kolom chat ya teman-teman. Dan jangan lupa juga nanti untuk hadir kembali di webinar berikutnya di sesi keempat. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti bakal kita share kembali di grup ya teman-teman. Sebelumnya, saya Rizka Rindiani sebagai Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan selama berlangsungnya acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak.